Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 4. Sebelum saya menjelaskan materi tematik, saya akan memberi ucapan dulu selamat buat anak-anak yang saat ini sudah di kelas 4. Tentunya segala aturan dan tata tertib tentu beda dengan kelas 3. Kalian semua sudah semakin dewasa. Di dalam kelas 4 ini ada beberapa perbedaan. Kalau di kelas bawah, kelas 1, 2, 3, matematika pada kurikulum 2013 itu masih gabung dengan tematik. Mulai kelas 4 ini materi matematika ini tersendiri. Dan ada beberapa perbedaan. Kalau di kelas 3 kemarin ada 8 tema, di kelas 4 ini ada 9 tema yang terdiri dari 5 tema di semester 1 dan 4 tema di semester 2. Dan ada perbedaan juga yang kalau di kelas bawah itu subtemanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan di kelas 4, 5, 6 itu subtemanya hanya ada 3. Ini saya akan menjelaskan tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, edisi revisi 2017. Untuk anak-anak silakan dibuka bukunya. Nah, ini buku siswa SD atau MI kelas 4. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini daftar isinya di tema 1 ini. Temanya indahnya kebersamaan. Ada 3 subtema. Subtema yang pertama keberagaman budaya bangsaku. Subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Jadi kalau di kelas bawah tadi ada 4 subtema, di kelas 4 ini ada 3 subtema. Dan insya Allah setiap selesai subtema akan ada penilaian harian. Ini tema 1 indahnya kebersamaan. Mari kita belajar bersama, karena saat ini kita masih belajar dari rumah. Jadi fasilitasnya saya menjelaskannya lewat video tutorial seperti ini. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Untuk pembelajarannya tetap sama, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 pembelajaran. Jadi setiap subtema ada 6 pembelajaran yang diakhiri dengan penilaian harian. Pembelajaran 1, ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Jadi keberagaman Indonesia itu tidak perlu kita jadikan sebagai suatu masalah, tetapi keberagaman itu adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Nah, di Indonesia ini terdiri atas banyak ini, pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Jadi agama di Indonesia juga tidak hanya satu, rumah adatnya banyak. Nah, itu yang membuat Indonesia kaya. Jadi berbeda itu tidak menjadi masalah. Pawai budaya ini, tentu pawai budaya ini kalau di sini biasa disebut karnaval. Ini bisa dibaca pawai budaya. Ini pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini silakan dibaca. Nah,
Kalau sudah dibaca, ini akan saya jelaskan. Dalam suatu bacaan ini terdiri, kalau kalian lihat, terdiri dari beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah, ini kalau yang mau mencatat boleh dicatat di buku tematiknya. Apa itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, dalam satu paragraf itu pasti terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Apa tandanya paragraf itu? Kalau kita lihat, jadi bacaan pawai budaya ini terdiri dari berapa paragraf? Nah, tandanya paragraf itu adalah di awal kalimatnya menjorok ke dalam. Nah, jadi seperti ini nih, urutannya ini lurus ke bawah ini, lah ini agak menjorok ke dalam, berarti ini paragraf 1. Nah, ini ada lagi agak menjorok ke dalam, berarti ada paragraf 2. Ini walaupun hanya sedikit, ini berarti paragraf 3, ini paragraf 4, dan ini paragraf 5. Nah, berarti bacaan pawai budaya ini terdiri dari 5 paragraf. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam beberapa atau dalam satu paragraf itu pasti terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah yang menjadi pokok pikiran dalam suatu paragraf tersebut. Jadi intinya dalam sebuah paragraf. Ada beberapa jenis gagasan pokok itu, ada yang berada biasanya, ada yang di awal kalimat atau di awal paragraf, ada di tengah paragraf atau di belakang paragraf. Tetapi kebanyakan kalau masih kelas 4 SD ini, gagasan pokoknya selalu di depan paragraf. Jadi ini ada 5 paragraf. Ini silakan dibaca lah. Jadi ini, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok ini, nah ini boleh dicatat. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi dalam suatu paragraf itu pasti ada gagasan pokok yang terdiri dari satu kalimat dan disertai gagasan pendukung. Ini saya beri contoh gagasan pokok paragraf 1 dan gagasan pendukung paragraf 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Jadi satu kalimat itu terdiri dari satu titik. Nah, misalnya ini contoh menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf 1. Gagasan pokoknya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini cerita utamanya ini yang mendasari paragraf 1-nya ini. Jadi pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan ini. Dan selanjutnya dinamakan apa? Dinamakan gagasan pendukung yang diakhiri dengan tanda titik. Jadi gagasan pendukungnya itu setiap paragraf berbeda-beda, bisa 3, bisa 5, bisa 6. Nah, kalau ini coba dihitung, ini yang pertama ini adalah gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya berarti sampai titik 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 gagasan pendukung. Jadi tinggal menulis saja gagasan pokoknya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukungnya
Yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung keduanya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukung 3, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukung keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pendukung kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, jadi tugas untuk anak-anak, tugas satunya, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2, 3, 4, dan 5 di buku tulis tematikmu. Jadi ini ditulis seperti contoh ini. Berarti nanti nulisnya paragraf 1 ditulis seperti ini, gagasan pokoknya isinya apa, gagasan pendukungnya isinya apa. Nah, jadi seperti itu. Ini caranya, silahkan ditulis di buku tematikmu. Ini sebagai tugas 1. Nanti kalau sudah selesai, ikuti arahan saya di grup WA, dan setelah selesai difoto dikirimkan ke saya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini kalau ini bentuk peta pikiran, tapi kalau menggambar nanti lama, langsung saja seperti contoh ini. Ini wah, budaya Indonesia sangat beragam. Tadi kalian sudah membaca banyak budaya dari Bali, dari Toraja, itu banyak sekali. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Buddha, Hindu. Bahasa daerahnya juga banyak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Dayak, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, ini bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Karena kita berada di Kabupaten Tulungagung dan di sekolah kita kebanyakan suku bangsanya sama. Jadi tidak seperti ini, nanti hanya kalian tidak menuliskan nama, hanya daerah asal saja. Ini contoh yang pertama, nama siswa Siti, daerah asalnya Padang, ciri khas daerahnya, rendang ini adalah makanannya, rumah gadang adalah rumah adatnya. Nah, ini sebagai tugas 2 seperti ini. Nah, tugas 2 nanti dibuat ini kotak seperti ini. Ini saya beri contoh yang pertama Padang, Sumatera Barat daerahnya, ciri khas daerahnya rendang, rumah gadang. Yang kedua contohnya Jawa Timur, makanan khas daerahnya rujak cingur, rumah adatnya joglo. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan dicari seperti contoh ini. Kira-kira bisa ya. Ini boleh melihat di internet, boleh tanya ke kakak, ke orang tua, bebas. Nanti kalau sudah juga sama, silahkan kirim ke WA saya dan menunggu instruksi dari saya. Ini mungkin sudah jelas tentang ini. Selanjutnya, ini perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi karena perbedaan itu membuat kita semakin kaya, karena mempunyai banyak adat istiadat, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Nah, sekarang apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada? Jadi perbedaan itu jangan dijadikan dalam suatu masalah, tetapi harus kita syukuri. Sikap menghargai keberagaman, contohnya ini, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Jadi agama apapun, namanya teman, kita tetap bermain. Dan sikap tidak menghargai keberagaman, yaitu bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, ini ada kolom yang kosong. Ini sebagai tugas kalian, yaitu tugas 3. Ini sudah saya beri contoh juga. Sikap menghargai keberagaman, ini yang nomor 1 tadi. Nomor 2-nya
tidak memilih-milih teman dalam membuat kelompok di kelas. Jadi kalau di kelas suruh membuat kelompok, tidak memilih-milih teman. Ini ada 3 yang kosong, silahkan diisi di buku tulis tematiknya. Nah, sikap tidak menghargai keberagaman yang pertama tadi. Yang kedua, hanya mau berkelompok dengan teman yang pandai saja. Ini juga tidak boleh. Jadi kita harus menghargai semua teman. Ini ada 3 juga, silakan dikerjakan di buku tematiknya. Lanjut, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Berarti ini dengan cara digoyang. Kecapi ini tadi dengan cara dipetik. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Gendang dengan tifa dimainkan dengan cara dipukul. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Ini contohnya alat musik suling, daerah asalnya Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Bagaimana cara menghasilkan bunyi? Dengan cara menimbulkan getaran udara. Jadi pada saat ditiup menimbulkan getaran udara dalam suling, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Itu berarti ini tugas yang terakhir, tugas 4-nya ini saya beri contoh alat musik suling ini tadi. Yang kedua, gamelan, daerah asalnya Jawa Timur. Cara memainkannya dengan cara dipukul sehingga menimbulkan getaran udara dalam gamelan. Ini menimbulkan getaran udara dalam gamelan. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, ini ada 3, 4, 5 juga sama seperti tadi. Silahkan dibuat tabel di buku tematik. 3, 4 ini terserah daerah asalnya. Ini contohnya Jawa Barat dan Jawa Timur. Boleh dari Sumatera, boleh dari Papua, boleh dari Kalimantan, bebas. Nah, ini untuk pembelajaran 1, penjelasan saya cukup sekian. Semoga bisa dipahami untuk anak-anak. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.